warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Bu Reni dan Bu Fajri dalam materi tematik. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2 tentang penemuan dan manfaatnya untuk pembelajaran 4, Mupel Bahasa Indonesia Kalimat Efektif. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, masih ingat nggak apa itu kalimat efektif? Kemarin di pertemuan yang sebelumnya sudah disinggung ya untuk kalimat efektif. Yuk kita ulangi lagi. Nah, pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Tentu saja, karena kita berbicara tentang bahasa Indonesia, kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasan ini adalah kaidah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Selanjutnya, silahkan anak-anak buka paket kalian halaman 93. Nah, di sini di paket kalian itu ada penjelasan kalimat efektif. Ya, kalimat efektif yang akan kita bahas pada hari ini itu tentang apa? Nah, yuk kita pelajari bersama. Kalimat efektif. Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Maksudnya gimana? Kalimat itu tidak rancu, tidak menimbulkan kebingungan bagi orang yang membaca. Itu kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yang akan kita pelajari hari ini itu hemat, tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Kita lihat contohnya di sini. Di sini ada contoh, para tamu-tamu duduk di kursi. Coba kita lihat, di sini ada para tamu-tamu. Nah, ini kan double ya maknanya ya, ada para tamu-tamu. Jadi perhatikan kata para. Apakah makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Nah, kata para di sini menunjukkan itu jumlah ya, menunjukkan jumlah atau banyaknya orang. Sedangkan makna tamu-tamu itu menunjukkan tamu yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satunya. Jadi efektifnya gimana? Boleh tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Nah, ini ya anak-anak ya, lebih efektif. Kalau yang ini, kalau ini tadi kan tidak, para tamu-tamu duduk di kursi. Udah ada para, kemudian tamunya ada dua tamu-tamu. Nah, yang betul seperti ini, boleh dipilih tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk di kursi. Nah, yuk anak-anak, sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Ini ya, di sini silakan buka paket kalian. Di sini ada bacaan si kotak ajaib. Bu Reni bacakan ya. Nanti kalian menyimak mana yang kalimat efektif dan mana yang kalimat tidak efektif. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik.
Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk pita hitam atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani, tele artinya jauh, dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Ini ya anak-anak, silakan nanti kalian baca lagi, diulangi, silakan dicari identifikasikan kalimat-kalimat yang masih belum efektif, kemudian ubahlah menjadi kalimat efektif. Silahkan nanti dikerjakan pada halaman 94 pada buku tematik kalian. Nanti silahkan dikerjakan di buku tugas, gitu ya. Nanti silahkan dibuat seperti ini, biar lebih mudah. Mana yang kalimat tidak efektif, kemudian rubahlah menjadi kalimat efektif, gitu ya anak-anak. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari Bu Reni dan Bu Fajri. Semoga ilmunya bertambah lagi dan tetap jadi anak yang lebih solid, sehat selalu. Semoga nanti kita segera bertemu tatap muka. Sekian dari Bu Reni dan Bu Fajri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.